Hakan Çalhanoğlu semakin dekat dengan keputusan untuk tetap bertahan di Inter. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, manajemen Nerazzurri semakin yakin setelah melihat fakta di lapangan dan statistik yang dimiliki sang gelandang, bahkan sebelum kontribusinya berupa 2 gol saat melawan Como. Dalam beberapa waktu terakhir, pemain asal Turki itu juga menerima banyak dukungan dari para supporter, serta pujian dari pelatih tim nasionalnya, Vincenzo Montella, dan juga dari Cesc Fabregas yang baru saja menghadapinya baik di Liga maupun Coppa Italia. Inter pun tidak berniat melepasnya. Pelatih Christian Cifu menganggap Çalhanoğlu sebagai sosok yang tak tergantikan di lini tengah dan keinginannya akan dipenuhi. Di sisi lain, Çalhanoğlu sendiri telah memutuskan untuk tetap di Milan, menunda kemungkinan kembali ke tanah kelahirannya. Ia merasakan ikatan kuat dengan klub yang bisa membuatnya bertahan lebih lama dari yang diperkirakan. Saat ini, ia juga menikmati perannya sebagai kapten tim nasional Turki dan terhindar dari potensi membagi dukungan supporter jika harus memilih antara 2 klub berbeda. Pembahasan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah bursa transfer berakhir. Kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2027 dengan gaji 6,5 juta euro bersih per musim. Terlepas dari beberapa cedera otot yang sempat memicu evaluasi dari manajemen, performa statistiknya justru meningkat. Çalhanoğlu telah mencetak 12 gol dengan hanya 5 diantaranya berasal dari penalti. Angka yang lebih mencerminkan seorang penyerang ketimbang playmaker. Catatan tersebut diraih meski ia bermain 17 pertandingan lebih sedikit dibanding musim lalu saat ia mencetak 11 gol dengan 7 penalti. Sejauh ini ia telah melewatkan 14 pertandingan. Tanpa masalah cedera otot, kontribusi statistiknya kemungkinan bisa jauh lebih tinggi. Dengan perayaan yang semakin dekat, semua ingin ambil bagian, terlebih bagi mereka yang telah memberikan kontribusi besar dalam membawa Scudetto semakin dekat untuk diraih. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez memang belum sepenuhnya pulih, namun ia terus menjalani perawatan dan menunjukkan perkembangan, dengan target yang jelas untuk bisa tampil setidaknya dalam sebagian laga yang akan menentukan gelar juara. Kemungkinan terbesar laga tersebut adalah pertandingan melawan Parma pada 3 April, bukan laga tandang berikutnya ke markas Torino. Namun gambaran lebih jelas akan terlihat sejak Jumat malam saat Napoli menghadapi Cremonese. Jika tim asal Napoli gagal menang, maka Inter hanya membutuhkan kemenangan serta hasil imbang atau kekalahan Milan melawan Juventus untuk memastikan gelar secara matematis. Selain itu, Kapten Inter tersebut juga telah menandai final Coppa Italia pada 13 Mei melawan Lazio sebagai target penting. Lautaro ingin menghindari risiko cedera, terlebih di depan mata ada Piala Dunia bersama Argentina yang datang sebagai juara bertahan. Cedera pada bagian betis menjadi perhatian khusus. Meski demikian, kembalinya ke lapangan semakin dekat berkat terapi yang dijalani setiap hari. Bahkan selama absen, Lautaro tetap ingin dekat dengan tim, baik di bangku cadangan maupun di tribun seperti saat melawan Como, di mana ia juga turun ke lapangan setelah pertandingan untuk merayakan hasil bersama rekan-rekannya. Fokus besar juga tertuju pada Coppa Italia. 3 tahun lalu, Lautaro menjadi penentu kemenangan di final lewat 2 golnya melawan Fiorentina, setelah gol pembuka dicetak oleh Nico Gonzalez. Di antara para protagonis utama dalam leg kedua semifinal Coppa Italia antara Inter dan Como, nama Josep Martinez tampil menonjol. Penjaga gawang yang ditugaskan khusus untuk laga turnamen tersebut menjadi sosok krusial lewat serangkaian penyelamatan yang menjaga Inter tetap dalam pertandingan dan mencegah Como menyamakan kedudukan. Kiper asal Spanyol itu menjalani musim yang tidak biasa, terutama setelah kecelakaan lalu lintas yang melibatkannya pada 28 Oktober lalu, yang menyebabkan seorang pria berusia 81 tahun meninggal dunia. Ia berhasil kembali fokus ke lapangan berkat dukungan pelatih, klub, dan rekan-rekannya. Namun kondisi fisik yang belum sepenuhnya optimal membuatnya lebih sering berada di bangku cadangan, di belakang Jan Sommer. Di kompetisi Liga, Martinez bahkan tidak tampil sebagai starter selama 202 hari, hingga akhirnya pelatih Christian Cifu memutuskan menurunkannya saat melawan Cagliari pada Jumat lalu sebagai bagian dari persiapan menuju semifinal Coppa Italia. Martinez menjawab kepercayaan tersebut dengan performa gemilang. Kini, di penghujung musim, ia akan berjuang untuk mempertahankan posisinya di Inter. Sementara itu, Jan Sommer dikabarkan akan segera meninggalkan klub, dan manajemen juga mengarahkan perhatian pada Guglielmo Vicario.
Situasi ini membuat peluang bertahannya Martinez tidak mudah. Selain keputusan dari pihak klub, masa depan sang kiper juga bergantung pada pilihannya sendiri. Di usia 27 tahun, ia bisa saja memilih hengkang demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih konsisten sebagai kiper utama. Dalam beberapa pekan ke depan, segalanya akan dipertaruhkan, baik dalam perebutan trofi maupun penentuan masa depan kariernya. Setelah membawa Inter melaju ke final Coppa Italia sebagai pelatih, Christian Chifu kini menuai pujian yang layak. Corriere dello Sport menyoroti keunggulan pelatih Nerazzurri tersebut, terutama dalam kemampuannya membaca jalannya pertandingan secara langsung. Salah satu data menegaskan kualitas kerja Chifu. Di semua kompetisi, Inter telah mendapatkan kontribusi 16 gol dan 16 assist dari para pemain yang masuk dari bangku cadangan untuk memberikan dampak dalam pertandingan. Catatan ini sudah dihitung sejak ajang Piala Dunia antar klub, yakni sejak pelatih asal Rumania itu menggantikan Simone Inzaghi. Dalam laga terakhir, perbandingan terlihat jelas saat Cesc Fabregas memasukkan Diao yang gagal memaksimalkan peluang menjadi gol ketiga. Dari kubu Inter justru Petar Sučić tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan 2 assist, sementara Diouf turut membuka pertahanan Como. Sučić menjadi contoh nyata bagaimana Chifu kerap menemukan solusi di momen krusial. Contoh lain terlihat dalam laga Inter melawan Pisa, di mana perubahan dilakukan sejak menit ke-34 saat tertinggal 0-2. Masuknya Federico Di Marco mengubah jalannya pertandingan hingga berakhir dengan kemenangan 6-2. Keputusan penting juga terlihat saat melawan Cagliari pada September dengan memasukkan Di Marco dan Francesco Pio Esposito yang membantu mengalahkan tim asal Sardinia tersebut. Penyerang muda itu kerap menjadi senjata dari bangku cadangan, mencetak gol melawan Lecce, serta memberikan assist untuk Lautaro Martinez di Bergamo. Selain itu, Boni juga layak mendapat perhatian. Meski tidak mencetak gol selama 2,5 bulan, ia mampu mencatatkan 3 gol dan 2 assist saat masuk sebagai pemain pengganti. Bahkan pemain yang biasanya menjadi starter pun tetap mampu memberikan perbedaan saat masuk dari bangku cadangan, seperti Marcus Thuram melawan Parma dan Hakan Çalhanoğlu ketika menghadapi Genoa di kandang. Semua ini menjadi bukti konsistensi kualitas Chifu dalam memilih pemain yang tepat pada waktu yang tepat. Setelah melalui periode yang tidak mudah, juga karena beberapa masalah fisik, Petar Sučić berhasil kembali menemukan tempatnya di Inter. Ia melakukannya dengan mencatatkan 2 assist dan 1 gol penentu kemenangan saat menghadapi Como di semifinal leg kedua Coppa Italia, semuanya dalam waktu 36 menit. Gelandang muda tersebut pun seperti dilaporkan Corriere dello Sport, menjadi salah satu pahlawan kelolosan Inter ke final kompetisi, bersama Hakan Çalhanoğlu dan Josep Martinez. Penampilan gemilang ini datang setelah periode di mana namanya sempat meredup, juga dipengaruhi oleh kebangkitan Piotr Zielinski serta konsistensi Henryk Mkhitaryan yang tetap tampil andal meski telah berusia 37 tahun. Namun ada penjelasan tambahan di balik situasi tersebut. Sučić diketahui mengalami patah tangan saat melawan Cremonese pada 1 Februari. Ia tidak menjalani operasi dan tetap bermain dengan menggunakan pelindung, bahkan menahan rasa sakit tanpa mengungkapkannya. Setelah masalah itu teratasi, Sučić semakin leluasa menunjukkan kemampuannya. Ia pun memperlihatkan kepribadian kuat yang tampak jelas dalam laga melawan Como, di mana ia mencetak gol penting setelah sebelumnya menyumbang 2 assist. Pada musim depan, pemain muda ini diperkirakan akan tampil dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk benar-benar bersinar. Di Inter, setelah investasi yang telah dilakukan, banyak pihak menantikan perkembangan selanjutnya dari dirinya. Situasi Alessandro Bastoni saat ini dinilai mirip dengan yang pernah dialami Lautaro Martinez, bukan dari segi performa di lapangan, melainkan dinamika bursa transfer. Pada 2020, sempat beredar kabar bahwa FC Barcelona sangat ingin merekrut Lautaro dari Inter, dan sang pemain pun disebut setuju. Namun kendala utama adalah keterbatasan finansial klub Katalan tersebut, terlebih di tengah periode pandemi COVID, sehingga mereka tidak mampu memenuhi klausul 111 juta euro. Untuk mengatasi hal itu, Barcelona mencoba memasukkan pemain-pemain mereka ke dalam kesepakatan dengan nilai tinggi guna menekan biaya transfer. Pada akhirnya, transfer tersebut tidak terwujud dan Lautaro kini justru menjadi kapten Inter. Kondisi serupa kini terjadi pada Bastoni. Bek Italia tersebut disebut siap mempertimbangkan bergabung dengan Barcelona dengan peluang meraih berbagai gelar di level domestik dan internasional, serta mendapatkan gaji lebih tinggi. Namun berdasarkan informasi dari sumber di Spanyol, Barcelona saat ini sangat sulit untuk menyediakan dana tunai sebesar 70 juta euro sesuai valuasi yang ditetapkan Inter. Lebih dari itu, dalam potensi kesepakatan diperlukan setidaknya 2 pemain untuk dimasukkan dalam negosiasi agar biaya transfer menjadi lebih terjangkau. Situasi ini masih terus berkembang, mengingat Barcelona juga harus menentukan pengganti Robert Lewandowski, memutuskan masa depan Marcus Rashford, serta mengatur keseimbangan finansial klub melalui penjualan pemain. Untuk saat ini, kondisi menunjukkan bahwa tanpa langkah luar biasa
dalam negosiasi transfer. Barcelona hampir mustahil membayar 70 juta euro untuk satu pemain. Opsi pembayaran secara cicilan dalam jangka panjang mungkin bisa membantu, namun kecil kemungkinan diterima oleh pihak Inter. Solusi paling realistis tetap pada penyertaan beberapa pemain dalam kesepakatan yang dapat mengubah arah negosiasi secara signifikan. Menjelang final Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport mewawancarai Fabio Capello. Inter telah kembali menjadi Inter, terutama karena para pemain pentingnya kembali tampil seperti yang diharapkan. Ujar Capello, "Sejak dulu saya percaya bahwa sepak bola dimenangkan lewat lini tengah, dan dalam semifinal leg kedua di San Siro, sektor itu menunjukkan kualitasnya, mulai dari Nicolo Barella hingga Hakan Çalhanoğlu, serta Petar Sucic yang masuk dengan semangat dan keinginan besar. Itu adalah Inter dengan level tinggi yang bermain penuh pengalaman. Saya juga melihat Como tampil bagus dan berkualitas seperti yang dikatakan Cesc Fabregas, namun mereka tampak seperti tim yang kurang pengalaman menghadapi lawan yang lebih matang." Capello juga menilai kemungkinan meraih 2 gelar akan semakin menonjolkan musim penuh pertama Christian Cifu sebagai pelatih tim utama, setelah datang musim panas lalu menggantikan Simone Inzaghi. Scudetto sudah di tangan, jadi sekarang Nerazzurri bermain dengan tenang tanpa beban. Di final mereka akan menghadapi tim yang kurang menyulitkan dibanding Como, terutama dari segi gaya bermain yang diusung Fabregas dengan kualitas dan penguasaan bola. Namun masih ada waktu dan gelar liga belum sepenuhnya dipastikan secara matematis. Satu-satunya risiko adalah menunggu terlalu lama hingga perhatian pemain bisa teralihkan, misalnya ke Piala Dunia. Dari sisi lawan, Capello memberikan pandangannya mengenai Lazio. Lazio tidak memiliki skuad yang terlalu dalam, dan jika kehilangan beberapa pemain inti, kualitas keseluruhan bisa menurun. Namun dari sisi atmosfer bisa tercipta faktor penting. Final ini akan menjadi momen luar biasa dan unik, dan Lazio menurut saya akan mendapat keuntungan besar dari dukungan supporter yang hadir dengan bangga. Hal itu bisa memberi dorongan tambahan bagi para pemain untuk membawa klub kembali meraih gelar setelah beberapa tahun. Capello menambahkan bahwa Inter akan berusaha mendominasi permainan dengan tetap mewaspadai kecepatan lawan. Ia juga menyoroti kondisi fisik tim asuhan Maurizio Sarri yang dinilai sangat baik. Jika mereka mencapai 13 Mei dengan kondisi seperti ini, peluang untuk membalikan prediksi akan lebih besar. Senjata utamanya, lini depan, di mana Lazio memiliki pemain-pemain cepat baik di sayap maupun di posisi penyerang tengah. Meskipun Josep Martinez menunjukkan performa yang sangat baik dalam beberapa penampilan terakhir, Inter tetap melanjutkan pencarian untuk penjaga gawang baru. Hal ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, yang menyebut adanya pergerakan aktif di jajaran manajemen klub di Viale della Liberazione. Dalam pembaruan terkait situasi Inter, Romano kembali menyoroti nama Guglielmo Vicario, sosok yang sudah lama masuk dalam radar Nerazzurri. Ketertarikan Inter terhadap Vicario sudah ada sejak ia masih bermain di Empoli, dan kini kembali menguat setelah musim sulit yang dijalaninya bersama Tottenham di London. Situasi tersebut memicu ketegangan antara Vicario dan klubnya, termasuk dengan para supporter, yang membuka peluang bagi kiper asal Udine itu untuk hengkang pada akhir musim. Pemain kelahiran 1997 tersebut tetap menjadi prioritas dalam daftar yang dipantau oleh manajemen Inter, dengan Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio dikabarkan telah membuka kontak dengan perwakilannya. Dari pihak pemain terdapat sinyal positif terhadap minat Inter, dengan apresiasi dan ketertarikan yang disampaikan kepada manajemen klub. Sementara itu, Inter juga terus melakukan evaluasi, tidak hanya terhadap Vicario tetapi juga terhadap opsi internal yang dimiliki saat ini. Meski demikian, menurut Fabrizio Romano, ada kemungkinan perkembangan lebih lanjut di posisi penjaga gawang dalam waktu mendatang.